Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif, NIM 196500055, kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan review materi dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak mengenai Unified Modeling Language. Oke, langsung saja ke materinya. UML atau Unified Modeling Language itu adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Nah, UML atau Unified Modeling Language ini adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mula UML ini diciptakan itu oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 ya, kalau tidak salah, pada bulan Januari tahun 1997. Nah, UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi perancangan dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Oke, kemudian lanjut, ada di dalam UML tadi ada beberapa diagram ya, beberapa macam diagram. Yang pertama ada use case diagram, di mana use case diagram ini adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat dideskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Adapun fungsi dari use case, ini use case diagram sebagai berikut ya. Yang pertama itu berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Kemudian mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Kemudian sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Kemudian manfaat dari use case diantaranya yaitu menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem, karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Nah, kemudian mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Kemudian memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Kemudian memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Kemudian ada simbol-simbol pada pada use case diagram ya. Di sini ada simbol-simbolnya dapat dilihat dan keterangannya. Yang pertama itu, simbol pertama itu aktor, mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua itu ada use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Kemudian yang ketiga ada asosiasi, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat ada generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima ada menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Kemudian ada extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Kemudian ada contoh aplikasi pembayaran OVO ya, pembayaran OVO pada
use case. Nah, OVO adalah aplikasi pintar yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi serta berfungsi untuk mengumpulkan poin di banyak tempat. Dapat dilihat pada gambar ini di bawah gambar ini ya, gambar samping ini. Orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi seperti top up, saldo, transfer, dan payment itu user ya. Kemudian ada registrasi. Registrasi merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO, mendaftarkan data diri ke dalam aplikasi agar dikenal. Kemudian login ya, login setelah mendapatkan akun, user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi. Kemudian ada kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di UML. Hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas atribut, operasi, serta hubungan antar objek. Kelas diagram menggambarkan serta deskripsi atau penggambaran dari kelas, atribut, dan objek. Di samping itu juga hubungan satu sama lain seperti pewarisan, containment, asosiasi, dan lainnya. Komponen utama dan komponen tambahan pada kelas diagram itu yang pertama ada nama, baris pertama dalam bentuk kelas, kemudian ada atribut, ada metode, ada sinyal, ada jenis data, ada paket, ada antarmuka, ada pencacahan, kemudian ada objek dan artefak ya. Nah, ini merupakan contoh kelas diagram untuk sistem manajemen hotel. Nah, pada contoh kelas diagram yang pada gambar ini, kelas diagram yang digunakan pada sistem manajemen hotel akan ditunjukkan hubungan antara objek yang ada seperti tanggung jawab staf, informasi tamu, jumlah kamar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dapat dilihat pada gambarnya ya. Kemudian ada state chart diagram, di mana state chart atau state diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan, memperlihatkan, serta mendeskripsikan tentang perilaku sistem. Adapun manfaat dari state chart diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama, memodelkan sistem reaktif, yaitu sebuah sistem yang merespon kejadian internal ataupun eksternal. Yang kedua, memodelkan sebuah aktivitas lifetime dari awal hingga akhir. Memodelkan aspek dinamik suatu sistem, memodelkan masa pakai sistem reaktif, menggambarkan objek yang beda ketika sistem sedang berjalan. Kemudian ada contoh state chart diagram login ya, diagram login perpustakaan. Oke, di sini dapat dilihat pertama itu ada mulai masuk ke login. Nah, login. Kemudian ke validasi username ataupun password. Nah, ketika loginnya gagal itu akan kembali lagi ke menu awal. Kemudian setelah bisa masuk, dia akan menuju ke menu utama, di mana menu utama itu terdapat merekap data anggota, merekap data buku, kemudian membuat laporan bulanan. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam database dan selesai. Oke, kemudian ada activity diagram. Nah, activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem
Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Nah, berikut beberapa tujuan dari aktivitas diagram. Yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling. Yang ketiga, memudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. Yang terakhir, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Nah, ini adalah contoh activity diagram penjualan. Nah, di mana itu ada beberapa kelompok, yaitu bagian gedung, ada bagian pembelian, sama supplier. Jadi di bagian gedung itu pertama memberi informasi data barang yang akan dipesan. Kemudian itu akan masuk ke bagian pembelian, menerima informasi buat SPP. Kemudian akan menuju ke supplier, terima SPP, lalu kirim barang disertai faktur. Kemudian itu akan menuju ke bagian gudang, maksudnya gudang. Kemudian bagian gudang itu terima barang dan faktur, kemudian buat SPBJ, lalu dikirim ke bagian pembelian, itu pendatangani SPBJ, kemudian diterima dari supplier SPBJ-nya. Lalu dikonfirmasi pembayarannya, kemudian akan masuk ke bagian pembelian, melakukan pembayaran, kemudian supplier terima pembayaran, lalu membuat kwitansi, dan bagian pembelian itu terima kwitansinya. Oke. Dan ada sequence diagram. Nah, sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Nah, ini merupakan contoh ketika mahasiswa melakukan login ya. Dapat dilihat gambarnya pada contoh berikut ini. Terdapat satu aktor mahasiswa dan 4 objek, yaitu user, login, sistem database, dan dashboard. Pertama-tama mahasiswa akan masuk ke tampilan user login dengan menggunakan ID dan password. Lalu sistem akan mengirimkan data tersebut ke database untuk divalidasi. Di dalam database, data mahasiswa akan diperiksa dan divalidasi. Jika data yang dimasukkan salah dan tidak valid, maka akan menampilkan pesan bahwa ID atau password salah. Sedangkan jika data yang dimasukkan benar dan valid, maka sistem akan menampilkan dashboard aplikasinya. Oke, lanjut. Kemudian ada collaboration diagram. Nah, diagram ini menyerupai flowchart yang menggambarkan peran atau fungsi dan perilaku objek individu serta operasi keseluruhan sistem secara real time. Benda yang ditampilkan seperti persegi panjang dengan penamaan label dalam, hubungan antara objek ditampilkan dengan garis yang menghubungkan persegi panjang. Pesan antara objek ditampilkan sebagai panah yang menghubungkan persegi panjang yang relevan dengan label yang menentukan urutan pesan. Berikut adalah contoh dari collaboration diagram pendaftaran pendaftaran praktikum ya. Dapat dilihat gambarnya ya, gambarnya memang cukup agak buram ya. Pertama itu memilih matkul praktikum, kemudian mengikuti
mengklik submit ya, mahasiswa memilih mata kuliah praktikum, kemudian mengklik submit. Setelah itu mengirim jumlah mata kuliah praktek yang dipilih, lalu cek pilihan ya, dicek pilihan, kemudian melakukan select, kemudian akan disimpan ke database. Oke, lanjut, ada komponen diagramnya. Diagram komponen atau komponen diagram dibuat untuk menggambarkan struktur dan ketergantungan antara komponen-komponen dalam sebuah sistem. Adapun fungsi atau kegunaan dari komponen diagram antara lain, yang pertama sebagai source kode, perangkat lunak atau software. Kemudian ada komponen executable yang dilepas dan dipakai oleh pengguna. Kemudian bagian dari basis data secara fisik, sistem yang harus bekerja sama dengan sistem yang lain sebagai framework sistem, di mana dalam hal ini memiliki fungsi untuk mempermudah pengolahan dan perawatan dari sistem. Oke, berikut contoh dari komponen diagram ya, dapat dilihat pada gambar berikut. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Ini dari gambar gambar komponen diagram ini terikat satu sama lain. Nah, ini terikat satu sama lain. Jadi bagian tujuan terakhirnya itu menuju ke minimart MDB ya, MDB. Oke, lanjut. Kemudian ada deployment diagram. Deployment diagram ini merupakan jenis diagram UML atau Unified Modeling Language. Nah, fungsinya itu untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menspesifikasikan, serta mendokumentasikan suatu proses yang terjadi dalam sebuah sistem berbasis OOP atau Object Oriented Programming yang akan dibangun. Nah, berikut contoh penggunaan deployment diagram pada sistem informasi asuransi. Ya, di dalam ini ya, JDBC ada tiga sebenarnya ya. Ada application server sama exam. Sebenarnya ada dua. Cuman di dalam aplikasi server ini ada personal komputernya. Oke, ada kliennya ya, dimana itu akan sistem informasi asuransi itu akan disimpan ke database pada Apache, kemudian sama MySQL. Kemudian di mana ada DB asuransi ini akan masuk ke MySQL dan Apache. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.